Ya inilah nama demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Caimin bungkam disebut jadi cawapres Anies Baswedan. Respon Prabowo, inilah demokrasi. Satu minggu ke belakang misalnya kita Dewan Suro pun sudah mendengarkan suara-suara. Ada 3 opsi suara. Opsi pertama misalnya, apakah kita masih tetap harus dengan Prabowo sementara 12 bulan berlalu tanpa kepastian. 1 tahun 18 hari gue hitungin. Oh, hitung ya, sama berarti kan. Nah, jadi kiai-kiai ini kita kehilangan momentum dong, Iya. Prabowo Muhaimin gitu. Dari mulai Ramadan udah lewat, Idul Fitri udah lewat, Idul Adha udah lewat, Tahun Baru Islam udah lewat deh segalanya. Seperti itu. Lalu ada yang mengatakan, kenapa kita tidak dengan Ganjar aja? Nah, Ganjar sudah ngasih lovebird kayak gitu. Lalu ada yang ngomong, loh, kenapa kalau nggak dengan Anies? Jadi 3 suara ini udah muncul di rapat Dewan Suro. Tentu ini akan turut mendinamisasi bagaimana hubungan politik antar partai-partai pendukung Prabowo Subianto, karena setelah Golkar masuk, karena setelah PAN masuk, privilege yang dimiliki oleh PKB secara perlahan itu sudah hilang, terutama soal posisi cawapres tidak lagi menjadi golden ticket yang dimiliki oleh Muhaimin Iskandar. Dan yang paling penting, KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, automatically wassalam dan sudah bubar jalan ketika Prabowo sudah mengumumkan nama baru koalisi mereka. PKB ubah haluan, ya, permainan dengan sendirinya berubah. Kenapa, pemirsa? Karena PKB disebut-sebut segera gabung koalisinya Anies. Kalau ini terjadi benar, maka istana bisa menangis. Panas, ya, situasi yang tidak mudah bagi istana, ya. Inilah yang tampaknya mendorong salah satunya Jokowi, ya, mungkin diminta oleh kelompok pemikirnya untuk mengundang Prabowo maupun Ganjar Pranowo ke istana, ya, karena perkembangan politik yang tampaknya sangat serius, ya. Dan kenapa tiba-tiba PKB diisukan center ini, isunya pemirsa, mau bergabung dengan koalisi Anies? Bisa jadi pemicunya adalah ketika PKB tampak tidak dianggap oleh Prabowo atau oleh Gerindra, ketika koalisi itu secara sepihak mengubah, ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ya, dan tiba-tiba mengubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Caimin nggak dilibatkan. Ya, ini rapat gabungan Suro Tanfit, beliau Pak Andini Dewan Suro, Pak Hani Wakil, dan sudah dipaparkan semua dinamika yang berkembang dari sejak PKB memutus, sejak muktamar sampai keputusan akhir, dan tibalah saatnya untuk kira-kira lebih maju lagi untuk mengambil keputusan terkait dengan langkah-langkah PKB Pilpres ini, utamanya yang kabar beredar terakhir. Tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi dengan rapat yang lebih luas, baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB, termasuk juga konsultasi dengan para kiai. Itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Caimin bungkam disebut jadi cawapres Anies Baswedan. Respon Prabowo, inilah demokrasi. Serambinews.com. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar tak mau menjawab pertanyaan soal tudingan Partai Demokrat yang menyebut ia sudah menyepakati kerjasama dengan Partai Nasdem untuk menjadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tuku Rifki Harsya
sebelumnya mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah sepakat dengan Anies Baswedan menunjuk Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden. Kompas.com mencoba menemui Muhaimin di kediamannya di Jalan Widya Chandra 4 nomor 23 Jakarta Selatan pada Kamis 31 Agustus 2023. Muhaimin nampak mengenakan kopiah dan baju koko berwarna putih. Ia kemudian menaiki mobil Honda Oasis berwarna hitam dengan plat B2919 TRM. Ketika disapa oleh awak media, Muhaimin tak membuka kaca dan langsung meninggalkan kediamannya pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Tak diketahui kemana Muhaimin pergi. Respon Prabowo, bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menanggapi kabar koalisi perubahan menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Caimin, menjadi cawapres Anies Baswedan. Prabowo menuturkan bahwa hal itu merupakan bagian dari demokrasi. Prabowo mengaku pihaknya belum mendengar kabar Caimin ditunjuk jadi cawapres Anies Baswedan. Ya, inilah namanya demokrasi kita. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, kata Prabowo di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis 31 Agustus 2023. Lebih lanjut, Prabowo menuturkan penentuan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju nantinya akan diumumkan pada waktu yang tepat. Wakil Presiden nantinya ada, ujarnya. Sebelumnya, Rifki merasa bahwa Anies dan Nasdem telah mengkhianati kesepakatan pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan. Ia menyatakan Surya dan Anies mengambil keputusan pihak sepihak dengan menyetujui kerjasama dengan PKB, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan, tutur Rifki dalam keterangannya. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tugu Rifki Harsha mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Caimin, sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Ia mengungkap keputusan itu diambil setelah Surya dan Caimin bertemu di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Selatan, pada Selasa. Sejak sepihak, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS, ujar Rifki dalam keterangannya pada Kamis 31 Agustus. Ia mengatakan Surya langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut. Sehari setelahnya, pada Rabu 30 Agustus, Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan kebagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, melainkan terlebih dahulu mengutuskan Sudirman Said untuk menyampaikannya, ucap dia. Terakhir, Rifki menganggap bahwa tindakan tersebut adalah wujud pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan KBB. Padahal dalam piagam itu disebutkan ketika parpol KBB memberikan mandat kepada Anies untuk menentukan bahwa baca pres sendiri. Rifki mengklaim Anies sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024 pada 14 Juni 2023. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan, imbuh dia.